Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat sadaqallahul adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Andainya surga itu pecah, nyiprat sampai kemudian cipratan surga itu sampai di bumi, maka itulah Indonesia. Dengan suburnya alamnya, dengan ramahnya masyarakatnya, dengan semua tradisi-tradisinya semuanya, ini adalah tradisi-tradisi percikan surga. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini, kisah Isra Mi'raj ini sebenarnya Bapak-bapak Ibu kita sudah sering baca. Memang kalau kita suka baca Maulid Tibaiyah, kita suka baca Simtul Duror, kita suka baca Al-Barzanji, kita suka baca Adiyatul Lami, kitab-kitab yang mensejarahkan tentang sejarah Nabi. Hanya kadang-kadang kalau di masyarakat kita, kalau baca tiba atau kita baca Barzanji, itu 5 atiril, 6 atiril, berdiri, marhaban, duduk, doa, selesai. Belum sampai pada cerita atau kisah tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi عليه وسلم.
Nabi di Isra dan Mi'rajkan sebagaimana riwayat dalam kitab Al-Barzanji. Ini dilatar belakangi oleh perjuangan Nabi yang hampir putus asa pada saat Nabi ditinggal oleh dua orang yang selalu membackup dakwahnya. Siapa itu? Dia adalah pamannya Nabi ini adalah ayah dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah saudara sepupu dengan Nabi karena ayahnya Sayyidina Ali yaitu Abu Thalib itu adalah saudara kandung dari ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Pamannya Nabi inilah yang selalu membackup dakwahnya Nabi. Pada saat Nabi ini diancam oleh orang Quraisy, maka pamannya ini yang selalu membela. Dan pada saat Nabi ini membutuhkan biaya untuk berdakwah, istrinya yang bernama Khadijah ini adalah seorang hartawan yang kemudian diperistri oleh Nabi. Yang melamar adalah Khadijah. Khadijah ini yang melamar Nabi. Khadijah ini punya harta 2/3 Mekah itu milik dia. 2/3-nya Mekah itu punyanya Khadijah. Nah, dua orang ini yang selalu membackup dakwahnya Nabi. Hari ini kita dakwah itu enak. Hari ini kita dakwah itu masjid sudah ada, perang juga sudah tidak ada. Nabi berdakwah itu pada saat Nabi ini membawa ajaran-ajaran sosial. Nabi itu bahkan oleh orang Quraisy pada waktu Nabi ini belum diangkat menjadi Nabi, masih usia 35 tahun, masih usia 35 tahun belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Nabi ini orang-orang Quraisy ini apa istilahnya itu?
mensifati Nabi itu dengan gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling bisa dipercaya. Tapi pada saatnya Nabi ini membawa akidah, pada saat agama turun, yang kemudian berdakwah dengan agama, maka orang-orang Quraisy mulai menolak. Maka terjadilah gap antara Islam dan Quraisy pada waktu itu, yang dimana dakwahnya Nabi ini selalu dihalang-halangi karena dianggap mengancam agama Quraisy. Yang mana proses dakwah Nabi kemudian berjalan, dan dua orang yang selalu membackup dakwahnya Nabi, Sayyidina Abu Thalib dan Ummina Khadijah, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi galau, kisahnya seperti itu. Maka pada saat Nabi ini mulai khawatir, maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatirillahul qabrul karim biar bisyadi min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ثم أسري بروحي وجسدي عقدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى فقد جل له الوقار وعلا. Kemudian summa usriya biruhi wa jasadi, summa usriya nulid dan isra'ake sapa Kanjeng Nabi, biruhi wa jasadi, biruhi kelawan roh Kanjeng Nabi, wa jasadi dan jasadi Kanjeng Nabi. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini biruhi wa jasadi, dengan badan yang sempurna, bukan mimpi. Yaqadatan hale sadar, minal masjidil harami, budal saking masjidil haram, ilal masjidil aqsa, maka maring Masjidil Aqsa. Jadi Nabi kemudian diisrokan, di Mi'rajkan. Ini dalam kitab berjanji Pak, yang sering kita baca ini. Yang ke pinten nggih Pak? 13 atau 15? 13 ya. Yang 13. Nah, Nabi kemudian diisrokan karena Nabi merasa khawatir Nabi ini diisrokan akan diyakinkan oleh Allah. Diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi ini adalah bukan agama main-main, bahkan agama ini adalah dibawa oleh para leluhur-leluhur Nabi. Siapa diantaranya? Fara'a Adama fil ula. Dalam riwayat kitab ini kita berjanji Fara'a Adama fil ula. Di langit yang pertama Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam adalah leluhur para manusia, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek moyang kita semua. Ada penyelewengan sejarah. Adik-adik kita, atau mungkin juga saya, adik-adik yang hari ini masih sekolah, di sekolah itu diajarkan bahwa nenek moyang kita manusia itu adalah uyuh. Itu di sekolah. Ada begitu ya? Iya. Katanya menurut sains dan seterusnya. Tapi yang saya yakini bahwa walaupun saya diajarkan begitu dulu, bahwa nenek moyang saya, nenek moyang kita semua ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang pertama Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang kemudian
Nabi Adam alaihissalam ini sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, proses penciptaannya Nabi Adam menyaksikan di tiang surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menjadi kuncinya surga. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu 12 huruf. Kalimat Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf. Siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosanya terampuni, dosa 24 jam. Satu huruf dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghapus dosa 1 jam dalam sehari. 1 jam dalam sehari, sehari semalam 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita ucapkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Pada saat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam dititah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Jadi pesan panitia itu suruh menjelaskan secara detail. Ini kayaknya kita mau bubar jam 2. Loh, ini kan pesannya panitia, ada apa-apa. Yang penting kontraknya jelas gitu aja. Saya lanjutkan. Nabi Adam alaihissalam, ini lek kula jenengan ini keturunan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam pada saat Nabi Adam diciptakan, di awal pertama diciptakan, Nabi Adam sempat melihat kalimat di tiang pintu surga itu, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejak saat itu Nabi Adam ini penasaran, siapa orang yang namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu Nabi Adam ada kerinduan, ingin bertemu, ingin menyaksikan siapa orangnya. Sehingga sampai akhirnya Nabi Adam dititah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan keluargamu di dalam surga. Jadi kita ini keluarga Nabi Adam sanes, Pak. Nggih. Bu. Keluarga Nabi Adam sanes. Nggih. Nabi Adam ini dititah oleh Allah di surat Al-Baqarah itu, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu. Kalau bahasa saya, tinggallah kamu dan keluargamu. Kenapa? Karena pada waktu itu cuma Nabi Adam dan istrinya Hawa. Yang kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa ini, Ibu Hawa ini dinikah oleh Nabi Adam dengan mas kawin membaca sholawat. Sholawatnya apa? Yaitu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sholli ala Nabi Muhammad. Ini adalah salawat Jibril. Salawat Jibril ini adalah salawat yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai mahar atas istrinya Nabi Adam, yaitu Ibu Hawa. Nabi Adam alaihissalam dititah untuk tinggal di surga. Ingat Pak, siapapun dia pada saat dia mendapat kenikmatan, termasuk orang tua kita Nabi Adam, itu selalu ada yang tidak suka. Jadi misalnya bapak-bapak ada yang punya rezeki dilalah ketiban rezeki nomplok. Kullu ni'matin hasudun. Setiap orang yang punya nikmat itu ada orang yang hasud. Hasud itu satu level di bawahnya iri. Atas iri mana? Misalnya Pak Desa jadi habis dari Pak Desa naik jabatan jadi DPR misalnya. Amin dulu Pak Desa. Misalnya, setiap ada yang dapat nikmat, ada orang yang hasud. Hasud itu satu level di atas iri. Kalau iri itu adalah rasa tidak suka pada saat orang lain mendapat kenikmatan, itu namanya iri. Hasud ini level di atasnya iri, yaitu ingin menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Itu namanya hasud. Hasud ini adalah dosa yang kedua yang dilakukan oleh makhluk. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk yaitu takabur. Takabur itu sombong. Ini dosa yang dilakukan oleh iblis. Pada saat bangsa malaikat ini diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Ini kalau kita belajar ilmu Quran Pak, loh iblis apa malaikat? Iblis itu Pak levelnya di atas malaikat. Iblis ini levelnya di atas malaikat. Pada saat malaikat menerima perintah dari Allah, malaikat ini taren, minta pertimbangan dulu kepada iblis. Iblis ini lebih dari 500.000 tahun akhirat Pak, bukan tahun kita. 500.000 tahun, lebih dari 500.000 tahun menjadi penasihat malaikat. Malaikat pada saat mendapat perintah dari Allah, tanyanya itu kepada iblis. Berarti iblis pada saat itu menjadi level-levelnya malaikat, bahkan lebih tinggi dari level malaikat. Yang kemudian pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh bangsa malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka semua malaikat bersujud kecuali bangsa iblis. Apa yang dikatakan oleh iblis? Saya lebih baik daripada dia, tidak mungkin saya sujud. Ini dosa pertama kali dilakukan oleh makhluk. Proses kemudian berjalan, kemudian masih ada lagi dosa yang dilakukan oleh makhluk yang kedua, yaitu hasud. Tadi itu iri dan hasud. Kalau iri itu rasa tidak suka kepada orang lain pada saat orang lain mendapatkan kenikmatan, tapi hasud ini satu level di atasnya lagi, yaitu ingin menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat iri dan sifat hasud. Nabi Adam pada saat diperintahkan oleh Allah, "Hei Adam, tinggallah kamu di surga." Iblis ini tidak rela, ingin mencabut fasilitas itu supaya bagaimana kalau saya ini sudah dilaknat oleh Allah, bagaimana Adam ini juga dilaknat oleh Allah. Iblis ingin menghilangkan kenikmatan itu dari Nabi Adam alaihissalam. Digodalah si
diintimidasi Nabi Adam oleh iblis, tidak mempan, Pak. Nabi Adam digoda oleh iblis, tidak mempan. Tapi Nabi Adam, tapi iblis tidak kurang akal. Yang digoda adalah siapa, Bu? Siapa yang digoda iblis? Istrinya. Istri Nabi Adam, Ibu Hawa. Ibu Hawa kena, akhirnya Ibu Hawa ngajak Nabi Adam. Jadi bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak ini memang turunan Nabi Adam alaihissalam, niku nggih grup DKI. Nama DKI, Pak? Apa maksudnya DKI? DKI. Kalau ada keluarga kok DKI di bawah ketiak istri, tang bojone muanut ya. Ya ini berarti putune Nabi Adam. Nabi Adam digoda oleh iblis tidak mempan, tapi Nabi Adam digoda oleh istrinya. Ayo Pak, makan buah khuldi. Dua-duanya sama-sama diturunkan di bumi. Sampai dosanya Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Nabi Adam berdoa. Ini dalam kitab Taqaidul Akbar. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunilah dosaku. Kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam sampai Nabi Adam diampuni. Dan Allah bertanya, wahai Adam, di mana engkau kenal dengan Muhammad? Ini dalam kitab Dakwah. Di mana engkau kenal Muhammad? Ya Allah, itu tadi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa pada saat aku engkau ciptakan, ya Allah, aku sempat menyaksikan di pintu surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Muhammad. Maka kemudian Nabi naik lagi di langit yang kedua. Kemudian di langit yang kedua Nabi bertemu dengan siapa? Masih dalam kitab Maulidul Al-Barzanji. Wara'a fisalis wara'a fisaniyah Isa bin Maryam al-Batulil barrotit taqiyah. Di langit yang kedua Nabi dipertemukan dengan Nabi Isa alaihis salam. Wa ibn khalati Yahya, yaitu Nabi di langit yang kedua juga bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah saudara Nabi Isa, saudara sepupu dari Nabi Isa. Nabi Isa ini punya, ini saya ceritakan Nabi-Nabi terus sampai langit 7 ini. Jam berapa? Jam berapa? Kan sampai jam 2. Tidak apa-apa. Saya salah juga enggak, saya potong-potong saja. Warafis Salisa Yusuf as-Siddiq di suratil Jamaliyah. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini adalah kisah Nabi yang paling ganteng. Pada saat Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, buka Pak, riwayat-riwayat yang lain. Siapa yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf? Cuma satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata masih lebih ganteng Nabi Muhammad. Bukan dalam riwayat yang lain. Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi yang kemudian diangkat oleh raja siapa, Pak? Raja Fir'aun. Pak, bukankah Nabi Raja Fir'aun itu pada masa Nabi Musa? Kok Nabi Yusuf juga bertemu dengan Raja Fir'aun? Perlu kita pahami, Pak, sejarah bahwa Fir'aun itu bukan hanya satu, Pak. Pemahaman kita bahwa Fir'aun itu cuman satu. Fir'aun itu banyak. Seperti di Indonesia, kerajaan dulu Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3 dan seterusnya. Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 dan seterusnya sama. Fir'aun juga begitu.
Fir'aun yang ada dalam sejarah, Fir'aun yang ada dalam sejarah Nabi Musa, nanti di langit yang ke-6 Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Fir'aun yang ada di dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam yang tenggelam di laut apa yo? Laut Merah. Ini adalah Fir'aun yang sama-sama anak angkatnya Fir'aun, sama-sama Nabi Musa alaihissalam. Sementara yang membuat satu keputusan bahwa siapa saja di negeri ini yang lahir bayi laki-laki maka harus dibunuh. Harus dibunuh. Kisah ini hampir sama kisahnya Nabi Adam tadi, Pak. Sampai kemudian Allah mau memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa supaya anaknya, supaya putranya ini dimasukkan dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil, yang kemudian nyangkut di tempat mandinya. Tempat mandinya siapa, Pak? Istrinya Fir'aun. Di tempat mandinya istrinya Fir'aun, yang kemudian oleh istrinya Fir'aun diambil dan diasuh. Dilihat oleh Fir'aun ternyata bayi laki-laki, mau dibunuh. Bayi laki-laki, Musa bayi tadi mau dibunuh juga oleh Fir'aun. Apa kata istrinya? Bunuh saja bayi yang lain, yang ini jangan. Sekali-sekali ternyata raja pun takluk di bawah istrinya. Sekelas Fir'aun saja manut sama istrinya. Maka hidup orang perempuan, kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi Fir'aun itu bukan hanya Fir'aun yang zaman Nabi Yusuf, juga bukan hanya Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun itu banyak. Nanti kalau dalam sejarah dunia, Raja Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu dalam sejarah adalah Farao Ramses II. Farao Ramses II itu ya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu. Itu adalah Fir'aun yang paling jahat, kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya pada saat tenggelam di laut aja ikan tidak mau makan. Ikan tidak mau makan. Hebatnya ini Fir'aun dalam beberapa riwayat. Ini yang pertama, Fir'aun ini yang terbunuh yang tenggelam di Laut Merah ini satu, dia tidak pernah sakit selama hidupnya. Kecuali satu kali dia terkencing-kencing dan kecirit, bahasa apa itu? Bahasa Indonesia angel. Pada saat ular yang dilempar oleh ahli sihirnya Fir'aun, kemudian dilemparkan tongkatnya Nabi Musa dan menjadi ular yang lebih besar, kemudian ular yang kecil-kecil tadi itu dimakan oleh ular dari tongkatnya Nabi Musa dengan mukjizatnya, kemudian ular itu mau mengejar Fir'aun. Fir'aun ini lari, terkencing-kencing, itu selama hidupnya dia sakit. Kecirit-cirit saja itu tadi itu. Selama itu tidak pernah. Kemudian Fir'aun ini tidak pernah digigit nyamuk. Itu dalam sejarah tidak pernah digigit nyamuk. Saya tidak tahu. Saya cuma belajar sejarah itu. Apa karena darahnya pahit atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi itu istimewanya Fir'aun. Sampai dia tenggelam di Laut Merah itu, Pak, dia tidak hancur jasadnya. Ikan itu tidak mau makan. Hari ini jasadnya itu tersimpan dalam museum. Buka sejarahnya. Tersimpan dalam museum sampai hari ini ada. Nyamuk ora doyan, iwak ora doyan. Saking kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan. Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketiga. Wa fir rabi'ati Idris alaihissalam. Alladzi rafa'allahu makanahu wa 'ala. Di langit yang keempat, Nabi dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Siapa itu Nabi Idris? Nabi Idris itu orang keturunan Nabi Adam yang berdakwah, tapi tidak ada yang mau dengarkan dakwahnya. Mending kalau sekarang ini kita ceramah ada jamaahnya, ada ya. Tapi Nabi Idris itu yang mau ikut Nabi Idris pada orang tua ikut seminggu meninggal.
tidak punya umat. Sampai Nabi Idris alaihissalam ini uzlah itu nyepi. Uzlah itu nyepi, di dalam sepinya, di dalam menyepinya, Nabi Idris sering didatangi oleh malaikat. Siapa itu? Malaikat maut, malaikat Israel. Sering dialog, cerita dan seterusnya. Sampai dalam satu riwayat, Nabi Idris alaihissalam ini kemudian tanya kepada malaikat maut, malaikat, bagaimana sih rasanya mati? Bagaimana sih rasanya mati? Oh, enggak berani saya. Sampai belum waktunya. Kira-kira kalau bahasa kita, enggak. Saya coba saja. Akhirnya malaikat ini minta izin kepada Allah, kemudian diizinkan dan kemudian dicabutlah ruhnya Nabi Idris. Dicabut kembalikan lagi. Apa kisahnya? Apa ceritanya Nabi Idris alaihissalam? Malaikat menyampaikan, ini tadi mati yang paling ringan. Seperti ini. Seperti apa wahai malaikat Nabi Idris? Seperti seekor kambing dikupas kulitnya, kemudian disiram dengan air juga. Itu rasanya mati yang paling ringan. Mudah-mudahan kita semua matinya mudah. Seperti doa kita, bahalan kalau doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya pada saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita melewati kematian kita nanti dalam keadaan yang nyaman. Amin. Dan matinya mati syahid husnul khatimah. Amin. Ini Nabi Idris, yang kemudian Nabi Idris, singkat cerita Nabi Idris ini tinggal di surga hari ini. Ada dua orang Nabi yang masih hidup hari ini, yaitu Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Idris nanti kemalaman kalau saya ceritakan. Dan di langit yang kelima, wafil khamisah Haruna al-habab batafil ummatul Israiliyah wa fisadisati Musa. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah juru bicaranya Nabi Musa. Nabi Musa itu cedal. Pada saat menerima wahyu, Nabi Musa ini cedal. Kenapa cedal? Karena pada saat kecil itu sudah membangkang sama Fir'aun. Nabi Musa waktu kecil itu sudah cerdas, sudah suka membangkang sama Fir'aun. Salah satu diantaranya adalah pada saat digendong oleh Fir'aun, jenggotnya Fir'aun ini dicabut. Berarti Fir'aun punya jenggot, ya. Yang punya jenggot itu bukan hanya orang-orang Islam. Fir'aun itu juga punya jenggot. Jenggotnya Fir'aun ini dicabut oleh Nabi Musa. Sampai kalimat itu ditafsirkan oleh para peramal-peramalnya Fir'aun, anak ini yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Maka pada saat ini Nabi Musa kecil tadi mau dibunuh lagi untuk yang kedua kalinya, istrinya lagi membela, jangan, dia kan tidak tahu. Akhirnya diuji, coba oleh Fir'aun, ditampakkan satu roti, ditampakkan di sini api. Kalau dia mengambil api, berarti dia memang mencabut jenggot tadi, tidak tahu. Tapi kalau dia mengambil roti, berarti dia memang sudah paham, mau dibunuh. Ternyata Nabi Musa mau mengambil roti. Oleh malaikat Jibril, tangannya dibelokkan mengambil apa ini api dan kemudian dibakar. Itulah awal mula Nabi Musa ini cedal. Sehingga kemudian Allah mengangkat sahabatnya, mengangkat saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun untuk menjadi juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kisah sampai di langit yang ke-6. Di langit yang ke-7 Nabi ketemu siapa? Di langit yang ke-7 wa fisabiati Ibrahim. Di langit yang ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini, kisah Isra wal Mi'raj dari langit 1 sampai 7 ini
ingin meyakinkan kepada Nabi yang tadi lagi galau, lagi gelisah, bahwa agamanya memang agama benar. Dia ditunjukkan orang-orang terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi-Nabi yang selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Turi putih ditandur ning kebon aku, mono cleretipun nyemplung. Sambil dinikmati Pak, itu yang di depannya. Ira kembange opo turi putih ditandur ning kebon aku, ono meren nyemplung. Ira kembange turi putih ditandur ning kebon aku, ono meren nyemplung. Nabi Muhammad. Sampai di langit ketujuh Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya Nabi naik ke Sidratul Muntaha sampai Mustawa, dan malaikat Jibril pun berhenti sampai di situ. Kadang-kadang mungkin kita tanya, Pak, Nabi Adam alaihissalam lahir ribuan tahun sebelum Nabi. Demikian juga Nabi Idris, demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mereka itu bisa diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita tahu, perlu kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu mengatakan, jangan kamu kira
Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Jangan kamu kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu masih hidup. Ini Quran. Ini Quran. Orang-orang soleh terdahulu itu masih hidup Pak sampai hari ini. Bahkan kalau kita buka dalam kitab Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh ini adalah kitab karangan Imam muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Ar-Ruh, namanya ulamanya bernama Ibnu Qayyim Az-Zawji. Kitab Ar-Ruh ini membahas bagaimanakah keadaan ruh-ruh yang sudah tidak ada hari ini, ruh-ruh yang sudah tidak ada hari ini. Dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa roh itu akan hidup selamanya. Yang mati itu adalah jasad. Jadi kalau ada seorang disebut Samsul Huda, Samsul Huda itu bukan jasadnya. Jasad ini hanya mengantarkan sejak lahir sampai mati. Jasad itu tugasnya jasad. Kalau tugas jasad sudah selesai, maka roh itu akan kembali. Inna lillahi, datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Tugasnya jasad itu hanya sebagai media saja. Nanti roh itu akan terus kembali dan roh akan selalu hidup. Bagaimana roh itu dalam barzah? Roh dalam barzah itu ada dua kelompok. Yang pertama ada yang dalam satu jurang dari jurang-jurang neraka, berarti dia dapat siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa setiap selesai, sebelum salam, sesudah kita baca tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal wa minal ma'sami wal maghrib. Itu nanti saja, kalau mau ditulis ya di rumah, nanti hafalan kesuai. Kalau santri tak suruh hafalan gak iso ngadeg. Bapak-bapak purun betul hafal kadang menerang ngantuk. Saya lanjutkan. Jadi sebelum salam itu baca doa ini. Nah, jadi roh-roh tadi itu kemudian dia akan lewati terus. Yang sekelompok adalah satu jurang neraka, berarti siksa kubur. Yang satu kelompok adalah dalam satu nikmat, namanya nikmat kubur. Orang yang datang di alam barzah pertama kali itu akan disambut oleh malaikat rahmat. Disambut oleh malaikat rahmat pada saat orang itu orang soleh, amalnya baik, disambut oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu datang dengan senyuman. Malaikat rahmat itulah nanti akan menanya. Malaikat rahmat itu yang akan menanya man rabbuka dan seterusnya. Itu malaikat rahmat. Ditanya itu formalitas saja, di belakangnya sudah bawa bidadari dengan pakaian surga. Tapi pada saat yang ditanya itu adalah orang yang tidak beriman, maka yang datang adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat pensiksa di alam kubur, yang suaranya lebih keras daripada petir, yang matanya lebih tajam daripada kilat. Itu yang akan menanya. Maka mudah-mudahan kita semua nanti diselamatkan oleh Allah dari kubur kita. Amin. Nah, Allah mempertemukan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Pada dasarnya karena mereka itu masih hidup. Mereka itu masih hidup. Nah, yang kemudian pada saatnya hari ini kita tanya, nah bagaimana dengan mbah saya Pak? Mbah kita juga ada di dua alam tadi itu. Apakah alam yang disebut dengan nikmat kubur, apakah alam yang ada di nikmat kubur? Tugas kita adalah mendoakan kepada mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbi ighfirli
walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintah Allah ada dalam ayat Al-Qur'an. Jadi mendoakan orang meninggal itu, orang yang sudah meninggal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala caranya berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun. Itu contoh. Allah mencontohkan supaya kita itu berdoa dengan kalimat itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu ayat Quran. Jadi wong sing ora gelem kendure itu berarti gak tau maca ayat. Wong ora gelem ndongakno wong sing wis mati berarti nggak pernah baca ayat ini. Termasuk tadi itu pada saat ada kalimat bahwa Nabi tidak pernah tahlilan, tidak pernah doakan orang yang sudah meninggal, tapi justru Nabi itu pernah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Maka hari ini kita semua umat Islam kita memperingati hari Isra Mi'raj ini supaya kita tahu, supaya kita paham, supaya kita ingat sejarahnya seperti itu, bahwa Nabi ini diperintah oleh Allah untuk sholat 5 waktu pun juga dalam rangka meyakinkan Nabi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu menjalur, istilahnya silsilahnya sambung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya semuanya, peringatan Isra wal Mi'raj pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh solehah, yang senantiasa bisa menjaga diri kita, bisa menjaga ibadah kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.